Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Ilham Arfianto. Di video kali ini saya akan membahas tentang himpunan. Mari kita simak videonya bersama-sama. Himpunan. Di video atau di materi kali ini saya mengadopsi bahan kuliah matematika diskrit dari Renaldi Munir. Ini bukunya sudah banyak beredar. Silahkan Anda bisa membukanya atau mempelajarinya untuk materi yang lebih detail. Definisi himpunan atau yang biasa disebut sebagai set adalah kumpulan objek-objek yang berbeda. Objek di dalam himpunan disebut dengan elemen, unsur, atau anggota. HMJSI adalah contoh sebuah himpunan. Di dalamnya berisi anggota berupa mahasiswa. Tiap mahasiswa berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi, himpunan bisa kita andaikan sebagai suatu kelompok yang di dalam kelompok itu terdapat kesamaan sifat tetapi memiliki perbedaan individu. Contoh tadi disebutkan bahwa HMJSI adalah contoh sebuah himpunan, sebuah kelompok yang di dalamnya memiliki beberapa anggota yang berbeda-beda jenis maupun sifatnya. Satu set huruf besar dan kecil. Ini contoh himpunan juga. Jadi himpunan yang terdiri dari huruf kapital atau huruf besar dan juga huruf kecil. Ini termasuk dalam himpunan. Kelompok yang masing-masing beranggotakan sebuah elemen, yaitu elemennya terdiri dari huruf besar dan huruf kecil. Perhatikan perbedaan dari dua himpunan berikut. Yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kita sebut sebagai himpunan karena sebuah kelompok dan setiap anggotanya berbeda-beda. Yang kedua, kita memiliki kelompok lagi 1, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6. Ini tidak bisa kita sebut sebagai himpunan karena ada anggota atau ada elemen dari himpunan tersebut yang memiliki kesamaan. Contoh elemen 2 di sini disebutkan 2 kali, elemen 4 disebutkan sebanyak 4 kali. 3 kali. Cara penyajian himpunan ada beberapa jenis. Yang pertama adalah dengan cara enumerasi atau menuliskan secara rinci seluruh anggota-anggotanya. Himpunan 4 bilangan asli yang pertama atau biasa kita simbolkan nama himpunan bisa kita tuliskan dalam huruf kapital, misalkan A besar, B besar, C besar, dan seterusnya. Lambang himpunan menggunakan tanda kurung kurawal, mengapit anggota himpunan di depan dan di belakang. Sementara untuk anggota himpunan kita pisahkan dengan tanda koma. Contoh misalkan himpunan 4 bilangan asli yang pertama, yaitu A sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4. Himpunan 5 bilangan genap positif yang pertama. Misalkan kita namakan dengan himpunan B, yaitu terdiri dari 4, 6, 8, dan 10. Yang perlu diingat, tanda himpunan adalah kurung kurawal, bukan kurung biasa atau kurung siku atau kurung tegak, seperti harga mutlak. Jadi, himpunan selalu menggunakan tanda kurung kurawal. Contoh yang ketiga, C. C ini adalah himpunan juga, walaupun di sini himpunannya tidak bisa kita namakan dalam suatu kumpulan tertentu. Kita tidak bisa mengatakan ini C adalah kumpulan hewan-hewan atau kumpulan nama karena di sini terdiri dari beberapa jenis yang saling berbeda tapi masuk dalam definisi himpunan, yaitu setiap anggotanya memiliki perbedaan dengan anggota yang lainnya. Sementara untuk himpunan yang selanjutnya, himpunan R, di sini kita punya himpunan A, B, dan
himpunan A, B, C. Jadi di dalam himpunan ada himpunan lagi, ini pun bisa kita kategorikan sebagai himpunan. Kemudian yang elemen yang keempat adalah himpunan AC. Ini juga termasuk dalam definisi himpunan. Kemudian yang ketiga, C, adalah himpunan A, kemudian himpunan A. Himpunan di dalam himpunan, di dalamnya ada himpunan lagi. Nah, ini juga dinamakan dengan himpunan. Kemudian yang ketiga, K sama dengan himpunan yang tidak ada anggotanya. Nanti kita bahas. Kemudian yang selanjutnya adalah himpunan 100 buah bilangan asli yang pertama. Di sini kalau kita lihat seluruh anggotanya ada 100. Tidak mungkin atau cukup berat untuk menuliskan seluruh anggotanya. Maka di sini kita bisa menggunakan titik-titik atau titik 3 sebagai tanda bahwa anggotanya itu diteruskan sampai dengan batas paling besar yaitu 100. Untuk contoh yang selanjutnya yaitu himpunan bilangan bulat ditulis sebagai berikut. Nah, di contoh yang paling bawah, di sini kita lihat tidak ada batas paling kecil dan batas paling besar karena bilangan bulat memang tak terhingga jumlahnya dan ke bawah atau bernilai negatif maupun positif. Sehingga di sini tidak ada batasan sampai dengan negatif berapa atau sampai dengan positif berapa. Jadi bilangan atau penyajian himpunan yang memiliki anggota sangat banyak bisa Anda wakili dengan menuliskan titik-titik sebagai wakil bahwa himpunan itu memiliki banyak anggota. Bisa, jika anggotanya terbatas, Anda bisa menuliskan batasnya, batas atasnya, seperti contoh ini 100. Atau jika tidak memiliki batas, Anda bisa menggunakan titik-titik tanpa menggunakan batas atas maupun batas bawah. Itu cara yang pertama untuk menuliskan himpunan, yaitu menggunakan enumerasi. Keanggotaan himpunan biasa ditandai dengan elemen, simbolnya seperti ini. Huruf E kecil, dan jika non-elemen ditandai dengan huruf E kecil dan dicoret. Contohnya misalkan seperti ini. Kita punya himpunan 1, 2, 3, 4, dan yang pertama adalah himpunan A, yang kedua adalah R dengan anggotanya A, B, himpunan ABC, dan himpunan AC, kemudian yang ketiga adalah K atau himpunan kosong. Maka jika kita lihat di sini, 3 ternyata masuk atau terdapat pada himpunan A, maka 3 elemen A. Kita membacanya seperti itu. Kemudian untuk himpunan R, di himpunan R ada himpunan A, B, C yang merupakan elemen dari himpunan R. Maka kita bisa menuliskan himpunan A, B, C elemen himpunan R. Sementara C bukan anggota himpunan R. Di sini kita lihat karena C tidak ada di dalam himpunan R, maka kita tuliskan berarti C bukan anggota himpunan R. Untuk himpunan kosong yang keempat bukan elemen dari himpunan K. Maaf, ini himpunan kosong elemen himpunan K karena himpunan kosong anggota himpunan K. Untuk himpunan kosong atau tidak memiliki anggota tidak masuk dalam himpunan R karena di himpunan R tidak ada himpunan kosong, semuanya memiliki elemen. Itu cara menulis keanggotaan himpunan, bisa Anda tuliskan menggunakan simbol E kecil atau yang biasa disebut sebagai elemen jika anggota, dan E kecil dan kemudian dicoret jika bukan anggota dari himpunan tersebut. Simbol baku pada penulisan himpunan biasa digunakan untuk penulisan himpunan yang berbentuk bilangan. Contohnya adalah P untuk simbol himpunan bilangan positif, N simbol himpunan bilangan natural atau bilangan alami, atau biasa kita sebut dengan bilangan asli, Z himpunan bilangan bulat yang dimulai dari negatif tak hingga sampai dengan positif tak hingga, kemudian ada Q atau bilangan rasional, dan R adalah bilangan real, kemudian C adalah bilangan kompleks.
Yang ketiga, kita punya notasi pembentuk himpunan. Notasi pembentuk himpunan kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Himpunan X dengan syarat atau sedemikian sehingga, tanda garis ini kita baca sedemikian sehingga atau dengan syarat yang harus dipenuhi oleh X. Contoh misalkan A adalah himpunan bilangan positif yang lebih kecil dari 5. Maka kita bisa menuliskannya dalam bentuk notasi pembentuk himpunan A sama dengan himpunan X. X ini bisa Anda ganti dengan sembarang variabel, misalkan A, maka di sebelah kanan ini juga A. Misalkan B, maka di sebelah kanan ini B, atau Y, maka di sebelah kanan juga Y. X sedemikian sehingga X bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Jadi yang ini adalah variabelnya, kemudian yang di sebelah kanan adalah syarat. Atau bisa kita tuliskan dalam bentuk simbol X sedemikian sehingga X elemen P. P di sebelumnya tadi sudah kita tuliskan bahwa P adalah bilangan bulat positif dan X kurang dari 5, X di sini adalah atau nilainya kurang dari 5. Contoh yang kedua, misalkan kita memiliki himpunan M adalah himpunan X dengan syarat X adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah IF 2151. Ini juga termasuk notasi pembentuk himpunan yang dituliskan menggunakan simbol X. Anda bisa menggunakan simbol yang lainnya, misalkan Y, A, B, Z, C, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, himpunan bisa juga kita buat dalam bentuk diagram Venn. Diagram Venn pada intinya adalah sebuah diagram yang menunjukkan bahwa kelompok-kelompok yang atau himpunan yang memiliki anggota yang sama kita berikan lingkup suatu kurva tertutup. Kurva tertutupnya agar lebih mudah kita buat dalam bentuk lingkaran. Sebenarnya tidak dalam bentuk lingkaran pun boleh, misalkan dalam bentuk poligon atau yang lain sebagainya. Di sini kita berikan contoh, misalkan U atau himpunan semesta adalah bilangan antara 1 sampai dengan 8. Kita punya bilangan A atau himpunan A yang beranggotakan 1 sampai dengan 5. Dan himpunan B beranggotakan 2, 5, 6, dan 8. Maka untuk membuat diagram Venn, Anda buat suatu kotak terlebih dahulu. Kotak ini adalah mewakili semesta. U berarti di dalam kotak ini ada angka 1, 2, sampai dengan 8. Kemudian di dalam kotak itu ada himpunan A, berarti himpunan A ini beranggotakan 1, 2, 3, dan 5. Di dalam himpunan A ada 1, 2, 3, dan 5. Kemudian di dalam himpunan B ada 2, 5, 6, dan 8. Dalam menuliskan diagram Venn, elemen yang sama kita tuliskan satu kali. Sehingga untuk diagram Venn ini pada himpunan A dan himpunan B ternyata ada elemen yang sama, yaitu elemen 3 dan 5. Elemen 2 dan elemen 5. Sehingga kita tuliskan satu kali, dan di sini untuk elemen 2 dan 5 dilingkupi oleh kurva pada B dan dilingkupi oleh kurva pada A. Artinya elemen 2 dan 5 ini dimiliki oleh himpunan B dan himpunan A. Atau yang di operasi himpunan nanti kita sebut sebagai intersection atau irisan. Di luar himpunan A dan B, di sini ada angka 7 dan angka 4. Itu cara menyajikan himpunan menggunakan diagram Venn. Selanjutnya kita beralih ke kardinalitas. Selanjutnya kita beralih ke kardinalitas. Kardinalitas adalah jumlah elemen di dalam sebuah himpunan yang berbeda, atau jumlah elemen di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Notasi kardinal biasa dituliskan dalam bentuk N dalam kurung A, atau kita tuliskan dalam bentuk A, kemudian di sebelah kanan dan kirinya kita berikan tanda mutlak. Ini juga kita baca sebagai kardinal, atau banyaknya elemen dari himpunan A.
Sebagai contoh, B yang didefinisikan sebagai X merupakan bilangan prima lebih kecil dari 20. Jika kita tuliskan atau kita enumerasikan seluruh anggota himpunan B yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 9. Maka kardinalitas dari himpunan B sama dengan 8. Kemudian contoh yang kedua, kita punya himpunan T yang beranggotakan kucing, A, Amir, 10, dan Paku. Maka kardinalitas himpunan T sama dengan 8. Contoh selanjutnya yaitu kita memiliki himpunan A dengan anggota A, himpunan A, dan himpunan-himpunan A. Maka untuk kardinalitas dari himpunan A sama dengan 3. Demikian untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Kita lanjutkan di video selanjutnya untuk pembahasan tentang himpunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.